Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya dengan tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang mengajar pada hari Sabat dan kemudian dia melakukan mukjizat penyembuhan, ini merupakan sebuah pola di dalam Injil Lukas. Dalam artian Yesus yang ada pada hari Sabat mengajar dan menyembuhkan pada hari Sabat, ini terjadi beberapa kali di Injil Lukas. Jadi yang kita dengar ini bukan hanya satu-satunya yang terjadi di Injil Lukas. Kalau kita mundur sedikit ke bab 6, itu ada kurang lebih peristiwa yang sama. Ada seorang pria yang tangan kanannya lumpuh. Itu juga Yesus sembuhkan pada hari Sabat. Kemudian kita fast forward sedikit di Lukas 14, ada orang yang sakit busung air, ya, juga disembuhkan pada hari Sabat. Kenapa ini menjadi sebuah pola di dalam Injil Lukas? Ya mungkin pertama karena Lukas sendiri adalah seorang tabib, ya, seorang dokter. Jadi memang dia suka dengan cerita-cerita, suka dengan mukjizat penyembuhan Yesus. Dan bagaimana sebagai seorang dokter dia sangat detail. Yang satu sakit apa dikasih tahu, ya, yang satu sakit apa, yang satu sakit apa dijelaskan sama dia. Karena memang dia seorang dokter yang mengerti rasa sakit, ya, penyakit dan juga penyembuhan. Itu mungkin satu, ya. Tapi untuk melihat pola yang lebih dasar bahwa Tuhan Yesus ingin mengajak kita, ya, untuk melihat makna dari hari Sabat, makna dari hari istirahat. Ya. Suster, Sabat artinya apa? Pisang? Nah, ya. Sabat bukan pisang artinya, suster, ya. Sabat artinya hari istirahat, berhenti, ya, istirahat artinya. Jadi memang hari Sabat memang untuk hari istirahat. Nah, kenapa perlu beristirahat, ya? Kalau kita lihat Perjanjian Lama, Tuhan menciptakan atau mengadakan Sabat itu pertama untuk terlepas, terbebas dari perbudakan. Karena budak itu tidak punya hari libur. Budak itu selalu bekerja 24 jam. Seminggu full, ya. Makanya Tuhan kasih hari istirahat supaya ini menjadi hari pembebasan. Dan kedua, tidak hanya sekedar bebas untuk senang-senang, ya, untuk santai-santai saja, untuk malas-malasan, tidak. Tapi untuk bebas untuk menyembah Tuhan. Makanya hari Sabat itu hari pembebasan dan juga hari penyembahan. Ya, tidak bisa dilepaskan dari dua aspek penting ini.
pembebasan, dan juga penyembahan. Masalahnya adalah kaum-kaum Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu bilang dan mengerti arti Sabat dalam artian yang sangat sempit. Sabat ya hanya masalah istirahat dari pekerjaan. Pekerjaan fisik, pekerjaan sehari-hari. Tidak boleh jalan jauh, tidak boleh pergi ke ladang, tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh bertani, bekerja segala macamnya. Sangat sempit. Tapi Yesus sekali lagi menekankan bahwa arti Sabat yang sejati tidak sesempit itu. Semua hal yang membuat kita menjadi budak, semua hal yang memperbudak kita, itu harus dibebaskan dari kita. Dan yang paling memperbudak kita adalah dosa dan kekuatan jahat. Banyak hal-hal yang memperbudak kita, dan kalau kita diperbudak akan semakin sulit kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang tanpa disadar menjadi budak dari harta. Kita mengejar harta setiap hari. Bahkan hari libur pun untuk cari harta. Lupa ke gereja, lupa berdoa, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa semuanya. Belum lagi budak-budak bentuk perbudakan yang lain. Mencari karir, mencari ketenaran, popularitas, mencari kesenangan duniawi. Ya, ini bentuk-bentuk perbudakan yang menghambat kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Mungkin ada hal yang menarik ya. Mungkin pernah bertanya, apa artinya seorang wanita yang dirasuki setan, diikat oleh setan selama 18 tahun. Kenapa angka yang digunakan 18 tahun? Ya pertama ya karena memang itu terjadi sungguh 18 tahun ya. Tapi juga 18 tahun menjadi sebuah simbol yang menarik menurut saya. 18 itu 6 kali berapa? Suster matematika? Iya 6 kali 3, pinter ya. 3 pisang. 6-nya ada 3. 6, 6, 6. Kalau kita mengunjungi ya buku Wahyu, ada angka 6, 6, 6 juga. Yaitu angkanya setan. Angkanya kekuatan jahat yang menindas orang-orang Kristen. Yang menindas gereja. Jadi kita lihat bagaimana wanita ini dikuasai, ya ditindas oleh kuasa jahat. Sehingga dia tidak bisa dengan bebas untuk menyembah Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Hari Sabat itu hari bebas untuk menyembah Tuhan. Hari untuk bersuka cita, hari kesembuhan, hari untuk kita menyembah Tuhan. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita sekarang ya. Apakah yang masih memperbudak kita? Apakah yang menjadi ambisi-ambisi kita sehingga kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Mungkin kita tidak bahagia dalam hidup ini karena kita lupa hari Sabat. Mungkin karena kita lupa untuk menyembah Tuhan yang benar. Amin.